Dulu jiwa apa ini? Tungan ono sing. Halo teman-teman, kita lagi nongkrong lagi sama Kang Agus Keronto-ronto. Itu orangnya itu. Ya, Kang Agus Keronto-ronto. Iya guys, nangkut tapi kita terus. Udah apa nih? Ora rutut. Ya podcast. Ora rutut. Nanti mana keterangan HP mau kayak keterangan HP. Keterangan HP ini kan. Ini lagi utak-utik HP video. Jadi melihat apa ya? Video-video kenangan-kenangan. Apa sing wis di jalani ternyata di sini ini menyimpan berjuta kejadian kenangan jadi nek melihat sesuatu kita dulu flashback kehidupan kita itu lihat di galeri foto yang hanya bisa dilihat oleh yang punya HP. Enggak ini. Nah, ini ceritake warna-warna jadi ceritake perjalanan benar-benar perjalanan hidupnya itu biar dari awal ketika sesuatu momen terjadi. Dulu harus gue kertas, ternyata sekarang minggu kok nih dulu kan gue kertas atau sih jadi kertas kan ada apa gue dicetake dia nulis saya dengan begitu mudahnya setiap momen gue iso dijimuk terus disimpan abadi neng abadi neng ora yo di file kita selama apalagi sekarang ada iCloud ono apa sih ono iCloud ono banyak penyimpanan Google Drive. Oke, jadi ini kan saya teman-teman ini saya kasih saran sama Kang Agus. Nah, kita Agus lagi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama Kang Agus. Goyang-goyang guys, enggak apa ya. Goyang-goyang. Saya kan di sini PPKM. Sekarang lagi PPKM kayak gini. Apa yang mesti dilakukan kawan-kawan? Kang Agus itu loh. Gabut sama saya juga gabut ini. Tinggal ngapa yo. Untuk kemana-mana cuma bawa HP sama kamera. Jualan apa nggak ada yang beli. Ya, ada yang beli. Nah sehingga karena demikian saya punya terus kemudian mikirkan apa ide apa ya buat teman-teman itu. Nah satunya ide yang paling bagus menurut saya menurut sampean nggak tahu kalau menurut saya itu karena kita jualannya nggak bisa langsung mau online ya sudah dijalani masih masih perlu kegiatan. Nah makanya ini yang mendasari saya menyarankan Kang Agus untuk bikin konten YouTube. Konten YouTube itu seperti dibilang Mas Agus tadi bisa untuk menyimpan kenangan-kenangan yang nonton dibandingkan dengan yang upload apa drive tadi itu yang nonton itu banyak teman-teman banyak yang nonton. Ada teman, sahabat, keluarga, kerabat ya. Karena semua orang bahkan orang yang nggak kenal sama kita pun bisa melihat kita. Dengan YouTube itu kita menjadi abadi. Meskipun kita sudah mati umpamanya, kita masih ada di dalam kenangan teman-teman yang masih hidup. Selama YouTube itu masih ada, YouTube-nya nggak abadi. Kalau YouTube itu masih ada ya, kita masih akan tetap dikenang, masih bisa dilihat. Tapi saya yakin suatu saat nanti itu akan ada intelijensi apa jenengnya? Virtual, teknologi internet yang lebih canggih lagi, yang nanti malah nggak cuma sekedar bisa melihat di HP, tapi misalnya pakai kacamata. Monggo mau cari Mas Zulfikar baru keluar monggo sini Mas temannya Mas Zulfikar pindah ke sini ya kawan-kawan ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi salah satu alasan saya untuk buat YouTube ini adalah untuk menyimpan, pertama untuk menyimpan kenangan, yang bisa dilihat oleh teman-teman, oleh saudara, sahabat dan sebagainya. Bukan untuk pamer sih, cuma ngapa sih cuma kayak gitu. Dan sebenarnya juga menyimpan kenangan teman-teman yang saya datangi, usahanya, inspirasinya saya bagikan, share ke teman-teman, sehingga suatu ketika umpama entah teman saya atau kenalan yang saya datangi suatu saat dipanggil lebih dahulu sama Tuhan, atau saya yang dipanggil dahulu sama Tuhan, itu kita masing-masing bisa melihat kenangannya semasa dia hidup atau semasa saya masih hidup. Seperti itu. Kalau disimpan di HP mungkin yang bisa melihat cuma saya, yang tahu nomor pin HP saya, atau yang tahu Google Drive saya, cloud saya. Tapi kalau disimpan di YouTube, kita bisa yang melihat teman-teman semua, banyak lah, ribuan jutaan orang bisa melihat, masih bisa mengenal kita, minimal saudara-saudara kita. Kalau subscriber kita cuma dikit atau penontonnya cuma dikit, ya paling yang lihat tetangga kanan kiri saudara kenal kita. Yang kedua, ya itu untung-untungan kalau konten kita, kenangan-kenangan kita itu ternyata disukai oleh banyak orang, kemudian view-nya banyak, yang subscribe banyak, jam tayangnya bagus. Nah, untung-untungan ya syukur alhamdulillah dimonet sama YouTube, terus dapat AdSense. Nah, itu tapi itu jauh dari pemikiran ya. Soalnya kalau saya memang bukan ahlinya di per-YouTubean. Yang penting saya upload gitu aja, bikin kenangan. Niatnya itu aja, niatnya share gitu. Memang zamannya seperti itu kan. Nah, terus selain itu kalau sudah dimonet teman-teman, itu bisa apa ya? Suatu saat ketika saya sudah meninggal, ini salah satu fungsi yang ketiga, itu menjadi dana pensiun. Dana pensiun, iya kan? Kalau udah dimonet, dapat penghasilan dari YouTube, terus kita meninggalkan warisan pensiun buat keluarga kita, lumayan. Misalnya tiap bulan berapa juta atau berapa ratus ribu lah misalnya, udah dimonet, udah ada adsense-nya, disukai oleh banyak orang. Apalagi konten kita misalnya konten yang evergreen, yang disukai, dilihat oleh banyak orang selamanya, nggak cuma pada masa itu tapi masa berikutnya. Misalnya konten motivasi, konten kehidupan alam, konten wirausaha, itu sampai kapanpun orang ngeklik kita tetap ada peluangnya untuk itu. Ini ada 3 hal itu ya. Pertama untuk kenangan, yang kedua untuk sumber penghasilan ya, itu kalau mencapai. Yang ketiga untuk dana pensiun keluarga kita. Dan saya sendiri, saya tetap dikaruniai usia panjang sampai tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya tinggal dapat dari konten-konten yang dulu pernah kita buat, asik kan. Nah, kaitannya sama itu, karena sekarang dalam kondisi PPKM kayak gini, bingung mau usaha apa, ya bikin konten YouTube ini untuk ditargetkan monet, menjadi konten yang bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Gitu. Yang kita lakukan benar-benar seperti kita jualan, nah, seperti kita marketingan. Apa ya, nyari, memburu berita, memburu cerita, memburu konten. Setelah memburu konten, kita bekerja. Kerjanya apa ya, diupload, edit video, bikin menarik mungkin, memproduksi, dan kita jual, upload, kita jual, cari pembelinya siapa ya, penonton, view, subscriber, kita tawarkan ke orang-orang, ini loh saya punya video ini, ditonton, suka apa enggak, kalau suka ya subscribe, kalau enggak suka ya yang penting kamu nonton, gitu aja, ya kan teman-teman semuanya. Lumayan
juga berlatihan teman-teman kalau mau wirausaha, mengetes kemampuan marketing kita, mengetes kemampuan kita berjualan, menjual produk kita. Ya, kalau sekarang produk yang kita jual YouTube, ya udah YouTube aja, kita fokus. Nyatanya kita nggak bisa berjualan mie ayam atau ayam apa produk lain karena sedang PPKM, apalagi wisata, transportasi. Daripada kita cuma mengeluh, diam, bingung, ya kita berbuat sesuatu, do something, melakukan sesuatu. Punyanya HP, ya HP dipakai. Apalagi kayak Kang Agus tadi, punya banyak video kenangan-kenangan yang bagus-bagus tentang alam pedesaan, tentang desa wisata, tentang kegiatannya yang positif. Terus foto-fotonya juga punya foto-foto dia, hobi fotografi, cuma disimpan, enggak di mana-mana itu bisa dijual, jual beli foto online, bisa ada penghasilan juga, ya kan? Sampai jual foto, hobinya apa, fotonya dijual. Ini bagian dari ikhtiar kita, niat ikhtiar, mudah-mudahan bisa menghasilkan. Oke teman-teman semuanya, ya itu adalah inspirasi hari ini buat teman-teman. Saya nanti untuk berbagi cerita. Siapa tahu cerita saya itu ada manfaatnya. Kalau menurut saya bermanfaat, ya kalau menurut sampai nggak bermanfaat, ya apa-apa, dibuang aja, nggak usah dilihat. Tapi kalau bermanfaat, ditonton bersama, diambil hikmahnya seperti apa. Kalau nggak suka ya dikomeni, saya nggak suka konten ini begini, dikritik dan saran. Dan jangan lupa subscribe. Ya ngasih subscribe itu kan sebenarnya enggak pakai duit dong, cuma ting gitu aja.